Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pagi hari ini adalah di mana satu kali Maria ibu Yesus pergi ke rumah Zakaria dan dia bertemu dengan Elisabet istri Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu saudara, baik Maria maupun Elisabet mereka sama-sama sedang mengandung. Maria mengandung Yesus, sedangkan Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini saudara dari konteks firman Tuhan ini adalah di mana melalui peristiwa perjumpaan itu Elisabet mengalami penuh dengan Roh Kudus. Dan topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bukti dipenuhi oleh Roh Kudus, atau cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus saudara, setiap kita, saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita, untuk menyadarkan dan menginsafkan kita. Itu artinya saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berjalan dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita. Dalam saudara menjalani hidup saudara sehari-hari, menjalankan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, saudara perlu Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus di sana akan memberi damai keberhasilan dalam kehidupan saudara. Di dalam peristiwa ini saudara, di ayat 45
Di sana Elisabet menegaskan bahwa, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Siapa yang membuat manusia percaya? Roh Kudus. Roh Kudus jugalah yang membuat orang insaf, bertobat, dan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kalimat terakhir ditegaskan di sini, bahwa sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Artinya orang yang di dalam hidupnya dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang direncanakan Tuhan bagi dia terlaksana. Adakah saudara hari ini rindu terlaksana apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara? Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan bisnis saudara. Saya percaya setiap kita merindukan itu saudara. Kita rindu rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya percaya kita merindukan perkara besar Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan yang merancang saudara, pasti rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa bagi setiap kita. Adakah saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah seorang tua? Adakah saudara sedang berpikir, merancang, merencanakan bagi masa depan anak-anak saudara? Saya percaya setiap orang tua punya rancangan, punya keinginan, punya rencana bagi kehidupan anak-anaknya. Adakah saudara yang punya rencana biasa-biasa saja? Atau malah merencanakan anak saudara gagal? Tidak akan ada orang tua yang waras melakukan itu saudara. Kita akan merancangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita, rancangan yang besar bagi anak-anak kita. Terlebih lagi Tuhan saudara, kita adalah anak-anaknya. Dan jangankan rancangan besar, mati pun dia rela bagi kita supaya kita diselamatkan. Dan saya percaya atas setiap kita Allah punya rancangan-rancangan besar, dan rancangan besar tersebut akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang berjalan bersama Roh Kudus, yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini mari kita renungkan bersama saudara. Yang menjadi pertanyaannya, adakah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara? Mungkin ketika saya bertanya seperti ini saudara, saudara bingung, adakah Roh Kudus dalam diriku? Dengar, jika saudara percaya saat ini kepada Yesus, saudara percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, saudara percaya bahwa dialah yang telah turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, sehingga saat ini saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapan saja saudara menghadap kepada Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kalau saudara sudah percaya akan hal itu, karena itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan. Sekali lagi, itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan saudara. Kita tidak ada gunanya diberkati, berhasil, sukses, dan sebagainya jika keselamatan kita belum pasti. Jika kita tidak yakin bahwa Yesus mati untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, jika kita tidak yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah hal yang sangat mendasar dalam iman kekristenan. Apakah saudara sudah percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kuduslah yang membuat saudara percaya, menobatkan saudara, menginsafkan saudara, dan membuat saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini saudara, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah saudara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Saudara menjalani hari-hari saudara bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan petunjuk Roh Kudus? Atau apakah saudara sudah hidup menjalani kehidupan saudara dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang menjadi pertanyaannya mungkin saat ini, apa bukti saya berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana saya hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Di mana Elisabet, ketika Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah sekarang, untuk kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, apa ciri Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Kita belajar dari kehidupan Elisabet yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai ayat yang ke-4
41 saudara. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, dia akan mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghukuman, bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang keluar dari orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata berkat. Karena Roh Kudus yang memenuhi hatinya itu akan membuat dia berkata-kata dengan benar, dan kata-kata yang dia keluarkan adalah kata-kata berkat. Bayangkan saudara, jika di tengah keluarga setiap anggota keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian kata-kata yang mereka ucapkan satu dengan yang lain adalah kata-kata berkat, kata-kata positif, kata-kata yang benar, kata-kata yang memotivasi, kata-kata berkat. Bukankah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati? Saudara bayangkan jika di dunia kerja, di kantor saudara misalnya, di sana setiap anggota di kantor itu, setiap pekerja, semuanya mengeluarkan kata-kata berkat. Mulai dari pimpinan sampai anak buah, semuanya terbiasa mengeluarkan kata-kata berkat. Bukankah keberhasilan yang dahsyat akan terjadi di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara? Saudara, kita perlu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan jika kita semua hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajari kita mengeluarkan kata-kata berkat, memampukan kita mengeluarkan kata-kata berkat. Jadi apa yang menjadi ciri kepenuhan Roh Kudus? Hidup dengan kata-kata berkat. Itu yang pertama saudara. Itu yang dilakukan oleh Elisabet ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluar kata-kata berkat. Dan kalau seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia mengeluarkan kata-kata berkat, orang-orang di sekelilingnya saudara akan merasa damai dengan dia, akan merasa tentram dengan dia. Orang-orang yang di sekelilingnya akan melekat padanya, menghargai dia, menghormati dia, karena kata-kata yang terucap dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Lalu yang kedua saudara, saat Elisabet penuh dengan Roh Kudus, hal kedua yang terjadi, ayat 43, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Hal yang tergambar dari kalimat ini saudara adalah kerendahan hati. Ketika dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dan bukankah orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang ini kerendahan hatinya akan menjadi alasan untuk dia disukai oleh semua orang. Dan kalau dia disukai oleh semua orang, bukankah itu juga akan menjadi alasan orang ini akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya? Karena saat ini saudara, di dunia modern ini, semua ilmu bisnis saudara, ilmu kepemimpinan, ilmu relasi satu dengan yang lain, semua akan menegaskan bahwa hubungan atau relasi saat ini merupakan alasan utama untuk orang mengalami keberhasilan. Dan kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dalam kerendahan hati, bukankah kita akan memiliki relasi yang begitu baik kepada semua orang jika kita hidup dalam kerendahan hati? Dan itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam kerendahan hati, sehingga ayat 45 tadi bagian terakhir dikatakan, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup orang tersebut akan terlaksana ketika dia hidup penuh Roh Kudus yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Lalu yang terakhir saudara, ayat 45 dikatakan di sana, berbahagialah ia yang percaya. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah beriman, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan. Saudara, dunia ini
tidak akan ada artinya jika kita tidak hidup dalam iman. Karena dunia ini akan binasa, saudara. Dunia ini akan lenyap. Dan kalau orang atau manusia yang hidup di dunia ini hidup tanpa iman, orang tersebut pun akan hidup binasa. Kelak akan binasa. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia berbahagia hidup dalam iman, pada satu saat dia akan mengalami kebahagiaan kekal. Nah, itu sebabnya, saudara, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus supaya saudara mengalami kebahagiaan di dunia ini, saudara mengalami kebahagiaan nanti. Karena Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Nah, sekali lagi, saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kita, mengajar kita, menuntun kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan bagi orang yang hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Allah menegaskan ayat 45 bagian terakhir tadi, apa yang dirancangkan Tuhan, dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Rindukan, saudara, rindukan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Dan apa bukti seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita belajar dari Elisabet, orang tersebut akan mengeluarkan kata-kata berkat. Yang kedua, orang tersebut akan hidup dalam kerendahan hati. Itu ayat yang 43. Dan ayat 45 yang ketiga, orang tersebut akan hidup dalam iman. Karena bagi dia kebahagiaan itu adalah ketika dia hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara hari ini dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa saudara hidup dalam keberhasilan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau, ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu, ya Tuhan. Jagai, lindungi, dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat, dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal
dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai berkati setiap anak-anak-Mu. Berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal. Jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.